Shalom Bapak Ibu Jemaat. Kabar gembira bagi kita semua. Gereja kita sudah dibuka untuk ibadah onsite loh. Serta sudah mendapatkan QR Peduli Lindungi dari Kemenkes RI. Untuk kedepannya, ibadah dilakukan secara online dan offline. Bagi Bapak Ibu yang belum dapat datang beribadah secara onsite, dapat mengikuti secara online melalui Zoom dari rumah masing-masing. Ini dia hal yang harus kita ketahui ketika kita beribadah secara onsite. 1. Wajib memakai masker. 2. Cuci tangan di tempat yang telah disediakan. 3. Melakukan pengecekan suhu. Tidak boleh demam ya. Keempat, check-in Peduli Lindungi atau tunjukkan sertifikat vaksin. Lalu, silakan memasuki ruang ibadah dan tempati tempat duduk yang telah disediakan. Selama ibadah berlangsung, semua wajib memakai masker ya. Selamat beribadah. Persembahan. Ada 3 cara untuk memberikan persembahan. Pertama, scan QR Code yang ditampilkan pada penghujung ibadah. Kedua, scan QR Code yang ada di luar ruangan ibadah. Ketiga, masukkan uang tunai ke dalam kotak yang telah disediakan. Yang keempat, menggunakan kartu debit melalui mesin EDC. Setelah ibadah selesai, tetap jaga jarak dan jangan membuat kerumunan ya. Oh iya, pendaftaran ibadah onsite dibuka setiap hari Kamis melalui WhatsApp ke Saudari Senja atau melalui link pendaftaran yang telah disediakan. Sampai jumpa hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sungguh senang dan berbahagia untuk pada pagi hari ini di Minggu 9 Januari 2022 kita boleh kembali beribadah dan memuji serta memuliakan nama Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kita boleh mendapatkan suatu istimewa dengan pertukaran mimbar BGMW 1 dari GKMI Bekasi Cabang Cibitung yang akan dilayani oleh Pendeta Melkisedek Isliko. Kita akan siapkan hati kita untuk menaikkan pujian kita dengan pujian PPR 1 nomor 171, dan untuk bait yang ketiga saya undang untuk jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian kita dengan pujian PPR 1 nomor 171, Betapa Muliamu. Tuhanku, bila ku terpesona merenungkan ciptaanmu semua, ku saksikan bintang guru angkasa, tanda kebesaranmu di dunia. Aku memuji kebesaran-Mu, Juru Selamat, penebusku. Aku memuji kebesaran-Mu, Juru Selamat, penebusku. Dan bila ku ingat akan kasih-Nya hingga menyuruh anaknya mati, rela disalib bagi manusia, apa sambutanku kecuali aku memuji kebesaran-Mu, Juru Selamat.
selamat. Mari kita bangkit berdiri. Gelap datangnya dengan suasana riang, aku senang diantar ke surga. Dengan bergelut serta kasih sayang, ku nyatakan kemuliaannya. Aku memuji kebesaran-Mu, Juru Selamat menebusku. Aku memuji kebesaran-Mu, Juru Selamat menebusku. Khotbah dan salam saya serahkan pendeta ISS. Ibadah pada minggu pagi ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus. Dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Pujilah Allah dalam bait-Nya, mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan di seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita dilayani oleh Pendeta Melkisedek Isleko, orangnya kecil badannya tetapi semangatnya luar biasa. Sekarang di Cibitung ada 138 jemaat yang hadir tiap minggu gitu ya. 101 itu jemaat tetap termasuk sekolah minggu, dan 37 itu jemaat simpatisan tetap masih hadir terus tapi belum mau pindah jadi anggota gitu ya. Luar biasa Pak Melki, senang dengar kabar ini ya. Selamat melayani. Sekaligus saya mengingatkan Omikron dan COVID-19 masih kencang di seluruh dunia. Kita jangan meremehkan, tetap waspada. Jadi sepanjang ibadah seperti tadi dikatakan tetap pakai masker ya, jaga jarak. Setelah ibadah selesai segera pulang. Oke, terima kasih Tuhan berkati. Waktu selanjutnya pada Evangelis Nathan Setiawan. Kita akan mendengarkan warta jemaat pada minggu hari ini, dan warta jemaat akan dibacakan oleh Saudara Adria. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Saudara Adria. Selamat pagi, Bapak, Ibu, serta saudara sekalian. Hari ini saya akan membacakan warta jemaat pada minggu ini. Yang pertama,
ucapan selamat ulang tahun kepada saudari Irma Meliani dan Ananda Michael Albertus, anak Ibu Evi Wanurung, pada tanggal 11 Januari 2022, serta Diakan Liana Handoko pada tanggal 13 Januari 2022. Ucapan selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak dan Ibu Rudi Hartono pada tanggal 13 Januari 2022, serta Bapak dan Ibu Heri Susanto pada tanggal 15 Januari 2022. Warta Komisi Anak. Diberitahukan kepada seluruh orang tua bahwa ibadah Komisi Anak hari ini diadakan pada pukul 10 WIB melalui Zoom. Warta selanjutnya akan disampaikan melalui video. Waktu selanjutnya saya serahkan kembali ke Evangelis Yonatan Setiawan. Terkadang kita tidak mengerti maksud dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, tapi kita percaya dan yakin bahwa rencana dan rancangan Tuhan itu indah pada waktunya. Kita akan menaikkan doa syafaat kita pada pagi hari ini, dan doa syafaat akan disampaikan oleh Guru Injil Dwi Tsunami. Tetapi sebelumnya kita akan naikkan pujian kita dengan pujian Pelangi Kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih
nikmati indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Guru Injil Dwi Tsunami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita di dalam doa-doa syafaat kita. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, membawa diri kami, membawa hidup kami di hadapan-Mu. Ampunilah kami akan segala dosa-dosa dan kesalahan yang kami lakukan di hadapan-Mu, karena kami telah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Kiranya darah-Mu yang kudus menyucikan hidup kami, menyucikan hati kami, menyucikan pikiran kami, menyucikan roh dan jiwa kami. Kuduskan dan sucikan kami ya Tuhan, sehingga Engkau layakkan kami untuk menghadap tahta hadirat-Mu. Pagi ini Tuhan, kami bersama-sama bersuka cita karena kami boleh merayakan ibadah raya pada pagi hari ini. Tuhan berkati setiap pelayanan yang kami lakukan. Para hamba-hamba-Mu yang akan melayani dan yang sedang melayani. Kiranya Tuhan urapi dengan Roh-Mu yang kudus. Tuhan juga menolong setiap sarana yang kami pergunakan. Biarlah semuanya diperlancar oleh Tuhan, sehingga kami boleh melakukan ibadah ini dengan tanpa kendala. Pagi ini Tuhan, kami sama-sama datang di hadapan-Mu, mendoakan saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh. Kami ingat kepada Ibu Suraji dan Ibu Toyah. Tuhan berkati kesehatan beliau ya Tuhan. Kami ingat kepada saudara-saudara kami yang sedang dirawat di rumah sakit. Untuk Ibu Manurung, juga untuk Bapak Triyono. Tuhan, Engkau tahu kelemahan mereka. Biarlah Engkau menjamah mereka Tuhan. Memberi kekuatan kepada mereka. Dan memberikan pemulihan, kesempurnaan, kesehatan. Kami juga ingat untuk Bapak Sukesno Tuhan. Ayah dari Ibu Retno. Kiranya Tuhan juga tolong beliau agar mengalami pemulihan kesehatan dengan baik. Kami ingat kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang berada dalam proses pemulihan kesehatan. Bapak Hadi Sudarto, Ibu Enita, juga untuk Bapak Indarto. Tuhan, Engkau tahu Tuhan, apa yang menjadi harapan dari saudara-saudara kami ini, yaitu kesempurnaan kesehatan. Dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Kami ingat jemaat-Mu GKMI Pengharapan maupun jemaat-jemaat yang lain yang saat ini sedang berjuang untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Tuhan berkati ya Tuhan kehidupan ekonomi jemaat-jemaat-Mu, pun juga terlebih-lebih kehidupan iman dan kerohanian mereka, supaya kami semua berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kami berdoa untuk program-program gereja-Mu yang saat ini sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Kami mendoakan untuk proses persiapan pendewasaan GKMI Sidoarjo. Tuhan berkati Tuhan agar gereja-Mu ini menjadi gereja yang akan menyinarkan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk cabang Kalimalang ya Tuhan yang juga sedang mempersiapkan pendewasaan. Apapun yang menjadi persyaratan kiranya boleh dapat dilakukan atau dipenuhi dengan baik. Kami mendoakan untuk bangsa kami Tuhan. Kami sungguh sangat prihatin akan kondisi negara kami ya Tuhan,
yang begitu mudah terpecah belah oleh karena perbedaan-perbedaan yang ada. Tapi kami memohon, Engkau adalah Allah yang esa, Allah yang satu, yang akan menjamah hati setiap anak-anak-Mu, masyarakat Indonesia ini, supaya mereka semua memahami bahwa bangsa ini dibangun oleh kesatuan yang terdiri dari bermacam-macam perbedaan dan bisa bersama-sama bersatu ya Tuhan. Sadarkanlah para masyarakat Indonesia ini, terutama adalah para tokoh pemimpin, baik itu pemimpin agama maupun pemimpin lembaga-lembaga yang lain, supaya mereka justru akan menjadi perintis dari kebersatuan bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh hidup di negara ini, berikanlah kami hati untuk menjaga bangsa kami ini, baik dalam kesatuannya maupun pertumbuhan ekonominya maupun hal-hal yang saat ini terjadi, yaitu ya Tuhan, adanya pandemi virus corona ini, supaya kami berperan serta dalam hal menjaga kesehatan baik diri kami maupun keluarga kami dan sekitar kami. Kami berdoa Tuhan supaya virus ini, pandemi ini boleh segera berlalu dari muka bumi ini, sehingga bangsa kami boleh bertumbuh menjadi semakin baik, pun juga negara-negara lain ya Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, supaya mereka boleh memimpin dengan hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk beberapa wilayah yang mengalami bencana terkait dengan cuaca yang kurang baik atau kurang mendukung, adanya banjir, gempa bumi, erupsi gunung berapi, Tuhan tolong, supaya korban yang ada boleh tertangani dengan baik, pun juga perbaikan-perbaikan infrastruktur yang rusak, supaya dapat tertangani dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menaikkan doa yang jauh daripada sempurna ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kiranya Roh-Mu yang kudus yang akan menyempurnakan doa kami. Bersama-sama kami akan menutup doa kami ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Evangelis Yonatan Setiawan. Tiba saatnya kita akan siapkan hati kita untuk disegarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk ayat yang akan dibaca dan juga untuk doa persiapan akan dipandu oleh Diakon Liane Handoko. Tapi sebelumnya kita akan naikkan pujian kita dengan pujian Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih
daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kurindu, Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. mari kita nyanyikan lebih baik satu hari. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Doa persiapan firman dan pembacaan Alkitab dilayan oleh Diaken Lian Handoko. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Benar ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk segala atas kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami bisa ke bait-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri ya Tuhan yang menyuci kuduskan ya Tuhan hati kami ya Tuhan, sehingga kami layak ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati Pendeta Melkisedek ya Tuhan yang akan membawakan firman-Mu pada pagi hari ini dengan hikmat-Mu, dan penuhi kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu supaya kami mengerti ya Tuhan apa kehendak-Mu dan kami dapat melakukannya. Kami serahkan semuanya ini hanya ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, tema pada pagi hari ini adalah mengenal Allah, mengenal Yesus. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes 17 ayat 1 sampai 5. Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup,
Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang telah Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Pendeta Melkisedek. Ya, shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, senang sekali saya berada di tengah Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, senang sekali Bapak Ibu Saudara, seperti yang firman Tuhan yang sudah dibaca oleh Ibu Liani tadi, dan sesuai tema yang diberikan oleh Pak Pendeta Edisias kepada saya, mengenal Allah, mengenal Yesus. Saya bilang, wah Pak Edi ini mau belajar doktrin ini sepertinya. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, namun mari bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu dengan tema mengenal Allah, mengenal Yesus. Nah Saudara, sebelum saya melanjutkan, saya ini berdiri di atas awan ini ya. Jadi ini saya dulu beberapa sekitar sebulan 3 bulan yang lalu itu ada teman saya mimpiin saya begitu. Tiba-tiba dia WA saya, renunganmu kok nggak kamu ngasih ke saya gitu. Lah kenapa? Tadi malam saya mimpi kamu. Mimpinya apa? Saya mimpi kamu ada di atas awan. Dan tadi saya duduk di sini saya baru ingat, oh iya hari ini saya di pengharapan dan saya di atas awan ini. Kalau lihat di situ kan di awan ya. Puji Tuhan. Namun bukan kita bahas mimpi saya, namun kita mau belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kembali ke firman Tuhan. Mengenal Allah, mengenal Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika berbicara tentang bagaimana kita bisa mengenal Allah, mungkin akan timbul pertanyaan seperti ini, terutama di benak saya, apakah bisa ya manusia kenal Allah? Bisa enggak kita kenal Allah? Nah ini yang sering saya sampaikan ketika kalau di tempat kami itu ada ada katekisasi untuk baptisan. Saya selalu tanya kepada calon baptisan tersebut bahwa bisa enggak kamu kenal Allah? Bisa enggak kita kenal Allah? Kalau bisa coba kasih tahu saya dari mana kita bisa kenal Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nah ternyata untuk bisa mengenal Allah, manusia terbatas kita itu enggak bisa mengenal Allah. Untuk bisa mengenal Allah yang benar itu secara manusia terbatas kita akan enggak bisa mengenal Allah. Nah bagaimana kita bisa mengenal Allah? Kita bisa mengenal Allah kalau Allah sendiri yang memulai memperkenalkan dirinya kepada kita. Saya teringat akan pelajaran waktu saya SMP, yaitu pelajaran mengenai Allah. Yaitu bagaimana kita berkenalan Allah, itu ada 2 penyataan. Penyataan yang pertama, penyataan secara umum. Kita bisa kenal Allah melalui berbagai hal yang ada melalui alam semesta ini. Kita bisa kenal Allah melalui ciptaan Allah yang ada di alam semesta. Salah satunya ya saya bisa kenal Allah karena saya lihat alam semesta ini bagus, ada matahari, ada segalanya. Itu penyataan secara umum kita bisa kenal Allah. Namun penyataan yang secara khusus itu penyataan yang di dalamnya dikenalkan melalui Tuhan Yesus Kristus. Yang di dalamnya kita bisa mengenal Allah yang benar. Sesuai dengan bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bisa mengenal Allah yang benar. Yesus bilang kita bisa mengenal Allah yang benar kalau kita bisa mengenal Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada dasarnya Allah adalah misteri. Tetapi sekaligus pribadi yang sulit dan mudah untuk diketahui. Pengetahuan dan pengenalan kita akan Allah itu terjadi sejauh Allah sendiri yang menyatakan dirinya kepada manusia. Jadi pun kalau manusia bisa mengetahui dan mengenal Allah, karena Allah sendirilah yang memperkenalkan dirinya kepada manusia itu sendiri. Mustahil mengetahui Allah dari daya pikirnya manusia yang terbatas.
Karena Allah itu adalah tak terbatas dibandingkan dengan akal manusia yang sangat terbatas. Mengenal Allah berarti mengerti dan memahami Allah berdasarkan pengalaman pribadi. Mengenalinya seperti seorang anak mengenali, memahami, dan mengerti kedua orang tuanya. Nah, inilah yang di dalam Yohanes pasal 17 ini Tuhan Yesus memakai kata Allah diganti dengan kata Bapa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memahami, kita mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang telah berenkarnasi ke bumi menjadi manusia untuk menyelesaikan misi keselamatan kepada manusia itu sendiri. Oleh karenanya kita mengenal Allah yang benar sebab dia sendiri yang menyatakannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar bersama, kapan pertama kalinya itu Allah memposisikan dirinya sebagai Bapa? Yesus menyatakan diri itu, menyatakannya kepada kita. Kalau Bapak Ibu mau belajar, kita belajar bersama-sama kira-kira kapan Bapak Ibu Saudara? Ini yang saya juga seringkali kalau belajar katekisasi, anak-anak bilang begini, lah kok Allah kita kok jadinya 3 ya? Ada Bapa lah, ada Putra lah, ada Roh Kudus. Bapa itu buatan siapa sih? Kata anak-anak yang di katekisasi. Nah mungkin kalau kita ditanya juga begitu, Bapa itu buatan siapa? Kok ada Bapa, kok ada Allah? Namun kalau kita mau belajar, saya selalu ngomong ke anak katekisasi bahwa coba kamu lihat, ketika pertama kali Bapa menyatakan dirinya sebagai Bapa, itu ketika peristiwa apa Bapak Saudara? Ada yang bisa jawab? Ketika pada peristiwa pembaptisan Tuhan Yesus. Di situ pada mulanya atau pada pertama kalinya itu Bapa memposisikan dirinya sebagai Bapanya Tuhan Yesus. Pada saat itu ada 3 tanda yang ada. Tanda yang pertama, langit terbuka. Tanda yang ketiga, terdengar suara dari langit yang menyatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan tanda yang ketiga adalah ada Roh Kudus turun dari langit merupai burung merpati dan duduk di atas bahunya Tuhan Yesus. Nah ini untuk pertama kalinya Bapa memposisikan diri, Allah memposisikan dirinya sebagai Bapa. Dan pertama kalinya di dalam Alkitab. Bagaimana Allah itu memperkenalkan diri sebagai Bapa kepada Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar lebih jauh. Kalau kita baca firman Tuhan di sini dikatakan bahwa demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ayat 2 dikatakan sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Saudara, tema mungkin dalam ayat 17 ini adalah kemuliaan Bapa. Jadi kemuliaan Allah yang dinyatakan melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi pengenalan kita kepada Allah itu harus melalui Tuhan Yesus Kristus. Tanpa kita mengenal Yesus maka kita nggak bisa kenal Allah. Berarti kalau orang yang sekedar mengenal Allah dan nggak mengenal Yesus, berarti Allah yang mana yang dikenal? Orang boleh berteriak Allah, 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 tapi kalau dia nggak kenal Yesus, Allah mana yang dia kenal? Yohanes 14 ayat 6 mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Untuk mengenal Allah dan mencapai kepada setiap kehidupan manusia untuk mencapai kepada kekekalan hidup, maka Allah memberikan keselamatan itu melalui Tuhan Yesus. Maka Yesus bilang begini, pada ini sudah saatnya, permuliakanlah anakmu.
Inilah hidup yang kekal, itu ayat 3, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Nah, ini dia. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pemahaman sederhananya mungkin kalau kita mau kenal Allah yang dulunya mungkin transenden, yang jauh, yang tidak bisa dipahami. Namun karena Kristus Yesus mengenalkan itu kepada kita, Allah Bapa itu kepada kita, maka dia sekarang menjadi Allah yang Immanuel, yang dekat. Yang ketika kita mengenal Yesus, maka kita beroleh hidup yang kekal. Saudara, doa Tuhan ini mengajar kita tentang kealahan Yesus. Panggilan Bapa mengungkapkan bahwa keberadaannya sama dengan Bapa. Untuk selanjutnya, jika kita memanggil Bapa kepada Allah di surga, disebabkan oleh fakta bahwa kita diperhitungkan sebagai saudara-saudara Tuhan. Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kealahan Yesus juga terungkap dari hubungan bahwa jika orang-orang pilihan dapat mengenal Allah yang benar, maka mereka juga pasti mengenal Yesus melalui pekerjaannya yang mempermuliakan Allah. Keduanya tak terpisahkan, keduanya memiliki kemuliaan yang sama. Bapak Ibu, seringkali kita tiap minggu mungkin di setiap gereja-gereja non-Katolik itu ada komitmen kemuridan yang mengatakan bahwa tidak seorang pun dapat mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Nah, ini dia. Jadi kalau kita bilang kita kenal Allah dan Allah itu dikenalkan oleh Yesus kepada kita dan kita mengenal Yesus melalui itu, maka apa yang Yesus lakukan harusnya itulah yang kita lakukan. Apa yang Yesus lakukan? Firman Tuhan katakan bahwa Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Mengenal Allah, mengenal Yesus berarti melakukan pekerjaannya Allah melalui Yesus. Apa yang Yesus lakukan itulah yang harusnya anak-anak Tuhan lakukan. Namun seringkali anak-anak Tuhan itu tidak mau melakukan apa yang Yesus lakukan. Kita hanya sekedar ngomong di bibir bahwa kita, iya sih saya mengenal Yesus. Tapi untuk melakukan apa yang Yesus lakukan ya sabar dulu, nanti dulu. Tadi saya ke sini, Pak Edi ngomong, kami sekarang sini ibadah onsite dan online. Jadi memang persiapannya agak ribet ya, agak panjang, harus latihan dulu segala macamnya. Bahkan saya kemarin lihat di grup itu udah hari ini mungkin udah 2 kali latihan, dapat 3 kali ya. Di latihan itu mempersiapkan, memberi yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Saudara, nah demikian juga dengan kalau kita mengenal Allah, maka kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Melakukannya dengan kesungguhan hati. Ini yang Yesus lakukan. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan. Jadi orang akan bilang orang omong kosong kalau dia bilang dia kenal Allah, dia kenal Yesus, sedangkan dia tidak mengikuti apa yang Yesus teladangkan. Omong kosong. Omong kosong saya kenal Allah. Omong kosong saya kenal Yesus, tapi nggak melakukan apa yang Yesus teladangkan. Omong kosong, nggak ada gunanya. Omong kosong nyaring bunyinya. Cuma ngomong toh, omdo. Namun pengenalan kita kepada Allah, melalui Kristus harusnya membawa kita sedemikian rupa supaya melalui kehidupan kita paling tidak kita bisa mempermuliakan Allah. Orang mengenal Allah melalui kehidupan kita karena keteladanan kita melalui Yesus Kristus. Ini penting. Saudara,
Ada dua hal yang membawa kita kenapa kita mengenal Allah, dan ketika kita percaya kepada Kristus maka kita mengalami sesuatu hal yang luar biasa. Hal yang pertama, ketika pengenalan kita kepada Allah melalui Kristus Yesus akan membawa kita kepada yang pertama, kita tidak binasa. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi pengenalan Allah, pengenalan kita kepada Allah melalui Kristus akan membawa kita kepada satu tahap di mana kita tidak binasa, melainkan kita beroleh hidup yang kekal. Tadi kita baca di sini bahwa ayat 3 dikatakan bahwa inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dalam teks ini pun mungkin untuk pertama kali Yesus memakai gelar Yesus Kristus, Sang Mesias, keselamatan, penyelamat dunia. Pengenalan kita kepada Kristus membawa kita kepada ketidakbinasaan, melainkan kita memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Pengenalan kita kepada Allah melalui Kristus Yesus juga membawa kita kepada suatu tahap yang lebih lanjut lagi, yaitu kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Hubungannya lebih dalam, lebih dekat. Kalau yang tadinya Allah itu sulit dipahami, sangat transenden, sangat jauh, sulit untuk dipahami. Nah sekarang melalui Kristus Yesus kita dibawa lebih dekat lagi, ada relasi yang lebih dekat, yaitu kita menjadi anak-anaknya Tuhan, diangkat menjadi anak-anaknya Tuhan. Amin. Tidak hanya diangkat menjadi anak-anaknya Tuhan, namun kita kalau sudah diangkat menjadi anak-anaknya Tuhan, kita dijadikannya ahli warisnya. Oh, ini luar biasa saudara. Kurang apa coba orang percaya ini? Kurang apa kita ini sama Tuhan Yesus? Cukup kita kenal Allah melalui Yesus Kristus, kita sudah mendapatkan kehidupan kekal. Tidak hanya memiliki hidup yang kekal, namun kita diangkat menjadi anak-anaknya Tuhan. Bapak Ibu senang tiba-tiba dipanggil Pak Jokowi diangkat jadi anak. Senang nggak? Tiba-tiba Pak Jokowi telepon, hari ini ketemu saya akan angkat kamu menjadi anak saya. Wah, semalaman kita nggak tidur itu. Kita mungkin mandi berkali-kali. Supaya besok pagi ketemu Pak Jokowi kita udah wangi. Tadinya mungkin mandi sehari sekali, ini udah mandi terus-terus semalam. Supaya pagi ketemu Pak Jokowi sudah wangi. Beli parfum yang terbaik, yang wangi mungkin sekalian. Bajunya apa mungkin, wah persiapannya matang luar biasa. Ketemu Pak Jokowi soalnya. Mau dijadikan anak. Nah coba kita anak-anak Tuhan di sini. Bagaimana kita persiapannya datang kepada Tuhan? Di Cibitung, di sini nggak ada sih. Tapi biasanya beda-beda tipis dengan Cibitung. Datangnya ngepas waktunya. Kalau mau ibadah. Di sini nggak ada pedi ya, nggak ada. Tapi di Cibitung ada, beda-beda tipis sih sama di sini. Nah, Pak Jokowi telepon kita senang setengah mati mau datang, ketemu persiapannya mungkin Pak Jokowi dia masih belum bangun tidur, kita udah datang tunggu. Lah ini kita mau datang ketemu Tuhan Yesus yang secara cuma-cuma kita diangkat menjadi anak-anak Allah, kepunyaan anak-anak Allah. Bahkan tidak menjadi anak-anak Allah saja, namun menjadikan kita sebagai ahli-ahli warisnya. Seringkali kita menyalahgunakan itu. Seringkali kita bilang kita kenal Tuhan, saya anaknya Tuhan, tetapi hidup kita seperti bukannya anaknya Tuhan. Seringkali kita bilang kita kenal Tuhan, tapi namun mulut kita ini mulutnya seperti mulutnya pantat ayam. Ngomong nggak jelas kemana-mana. Semua orang diomongin. Datang ke gereja, lihat siapa yang harus diomongin hari ini. Di sini nggak ada. Tapi beda-beda tipis di luar sana.
di sini dalam gereja semuanya nanti mulai turun, mulai apa yang mau dilihat nih. Hari ini persiapan pelayanannya bagaimana ya? Kayaknya ini, sepertinya, ya kalau gitu ayo bantu sama-sama toh. Persiapkan bareng-bareng supaya jalan jelas. Menjadikan kita ahli-ahli warisnya Allah, artinya kita mendapatkan berkat janji-janjinya kepada Abraham. Luar biasa saudaraku yang dikasihi Tuhan. Namun kedua hal ini kita dijanjikan mendapatkan pengenalan kita akan Allah melalui Yesus Kristus, membuat kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Ditambah lagi kita diangkat menjadi anak-anak Allah, menjadi ahli-ahli warisnya Allah, ahli-ahli Tuhan Yesus. Tidak hanya sekedar itu saja, namun kita diminta. Ayat firman Tuhan dikatakan bahwa ayat 5, oleh sebab itu Bapa, ya Bapa permuliakanlah aku kepada Bapa. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ayat 4 sebelumnya dikatakan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi pengenalan kita akan Allah melalui Kristus dengan mendapatkan dua hal tadi, membawa kita sedemikian jauh kepada titik di mana kita harus hidup, mengikuti, taat, melakukan firman Tuhan. Hidup beriringan, berjalan bersama dengan Tuhan. Hidup mau dipimpin oleh Tuhan Yesus. Hidup mau mengikuti apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara, pemasmur bilang begini. Orang yang hidupnya melekat erat dengan Tuhan, maka ketika dia tidur, Tuhan sudah memberkatinya. Ketika dia bangun pagi, dia baru berencana. Tuhan membuat rencananya berhasil. Ketika dia melakukan rencananya, maka keberhasilan juga terus dinyatakan oleh Tuhan. Tapi syaratnya adalah orang yang hidup erat lekat dengan Tuhan. Hidup melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah kalau hari ini Tuhan mengatakan bahwa kita ini mau mengenal Allah, mau mengenal Yesus, maka saya percaya bahwa maksud firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita bahwa pengenalan kita kepada Allah tidak hanya sekedar terbatas hanya dipikir saja, di pikiran kita saja, namun lebih kepada tindak tanduk kita dalam mengiring Tuhan Yesus. Karena kenapa? Kembali lagi dua hal tadi. Karena sudah dengan cuma-cuma kita diberikan keselamatan kekal. Kita nggak binasa. 1 Petrus mengatakan bahwa kamu yang dahulu bukan siapa-siapa. Kamu yang dulu bukan umat pilihannya Tuhan. Tapi sekarang diangkat menjadi umat pilihannya Allah. Dipilih untuk apa? Dipilih untuk melakukan pekerjaan baiknya Tuhan. Beriman kepada Yesus berarti beriman kepada Allah. Iman ini meyakini bahwa Allah telah mengutus anaknya ke dalam dunia dan sang anak telah menyelesaikan tugasnya dengan tuntas untuk kemuliaan Allah. Keyakinan ini harus menjadi kekuatan iman kita. Allah yang sama yang memilih kita untuk beriman kepadanya memberi kesempatan kepada kita untuk mengalami yang pertama. Untuk merasakan dan menghayati pekerjaan-pekerjaan Yesus bagi Allah di dalam Kristus dan bagi diri kita sendiri dalam kita mengiring Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nah ini mungkinlah yang menjadi salah satu doanya Tuhan Yesus, tidak hanya supaya kita bersatu kan, tetapi doanya adalah supaya kita mengenal Allah yang benar. Dan pengenalan itu terjadi melalui Tuhan Yesus Kristus. Kalau pengenalan kita terjadi melalui Tuhan Yesus Kristus, maka tadi kita diminta oleh Tuhan. Supaya hidup kita berjalan dipimpin oleh Tuhan Yesus. Mengikuti apa kehendak Tuhan. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Sertamu itulah doaku. Dan selanjutnya saya lupa lagunya.
pengenalan kita kepada Allah melalui Kristus yang lebih mengenal kita supaya lebih erat dan lekat dengannya, membawa kita kepada, oh Tuhan, aku mau dipimpin langkahku bersama dengan Tuhan. Supaya nanti masuk tahun 2022 ini kita nggak tahu kedepannya seperti apa, kita nggak pernah paham nih. 2022 Omikron tadi Pak Edi sempat singgung Omikron kan, sekarang Indonesia nggak tahu udah terkonfirmasi berapa lagi yang kena Omikron. Ketidakpastian di tahun 2022 ini membawa kita kepada satu pemahaman bahwa kalau saya bisa mengenal Allah yang benar di dalam Kristus Yesus, maka akan membawa saya kepada satu keyakinan bahwa ada Tuhan yang pimpin langkah saya. Ada Tuhan yang bersama dengan saya. Maka firman Tuhan berkata bahwa jika Allah di pihak kita, siapa menjadi lawan kita? Tidak ada. Tidak ada. Jika Allah di pihak kita, tidak ada yang menjadi lawan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita semakin belajar mengenal Allah. Mengenal Allah melalui Kristus Yesus. Saya ulangi, mengenal Allah melalui Kristus Yesus yang di dalamnya mengenalkan kita lebih lekat, bahkan kita diberi apa ya? Diberi sesuatu yang lebih hak istimewa gitu. Diberi hak istimewa untuk apa? Untuk memanggil Allah sebagai sebutan Bapa. Siapa kita, Saudara? Kita bukan siapa-siapa. Tapi karena pengenalan kita kepada Allah membawa kita, menjadikan kita istimewa, bisa memanggil Allah kita Bapa. Jadi mustahil kalau orang bilang orang kenal Allah tapi tidak kenal Yesus. Karena Yesuslah yang mengenalkan itu. Karena manusia, tadi saya ulang lagi bahwa karena manusia tidak bisa kenal Allah dengan benar, tidak bisa. Melalui Yesuslah manusia bisa kenal Allah yang benar. Karena di dalamnya ada janji. Janjinya adalah setiap manusia yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena di dalamnya ada janji bahwa setiap orang yang percaya kepadanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Namun untuk mendapatkan dua hal tadi kita diminta, saya ulangi lagi, diminta oleh Tuhan untuk berjalan bersama dengan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Sampai nantinya kita mempermuliakan Bapa, mempermuliakan Yesus melalui tingkah laku kehidupan kita. Dalam kehidupan kita menggiring Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan minta. Tuhan tidak minta neko-neko, Tuhan minta buah kita. Tuhan tidak minta aneh-aneh, Tuhan minta buahnya kita. Mari lakukan sesuatu buat Tuhan, amin. Mari lakukan sesuatu buat Tuhan. Kalau bilang kita mengaku kita kenal Tuhan Yesus, mari lakukan sesuatu buat Dia. Hal yang sederhana, mari lakukan sesuatu buat Tuhan Yesus. Itu yang saya selalu ngomong ke orang-orang Cibitung begitu. Tadi Pak Edi sempat singgung bahwa Cibitung sekarang puji Tuhan, Tuhan semakin nambahkan jumlah jiwanya. Dulu saya masuk tahun 2013, jemaat di Cibitung itu 14 orang. Sekarang puji Tuhan atas kepercayaan Tuhan, Tuhan semakin menambahkan itu. Sekarang tambah simpatisan ada 138 orang. Saya selalu ngomong ke mereka, kalau kita kenal Tuhan, maka dalam kehidupanmu sehari-hari, dalam kita bergereja, berkomunitas di gereja, dalam kita bermasyarakat di tetangga kita, dalam kita bekerja, kita berusaha, mari lakukan seperti yang Tuhan mau, ikuti teladan Tuhan Yesus. Maka orang akan bertanya-tanya, siapa kamu, siapa orang ini? Wah, hidupnya berdampak sekali. Nah, akhirnya orang-orang akan datang, akan bertanya, kamu gereja di mana? Aku pengen ke gerejamu. Di Cibitung beberapa kali kita sudah membawa orang yang tidak percaya datang kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui jemaat. Dalam kehidupan mereka menjadi berkat bagi orang lain. Orang bertanya, kenapa kamu bisa begitu? Karena kenapa? Karena pengenalan mereka akan Allah dalam Kristus Yesus membawa mereka kepada satu keyakinan penuh bahwa aku udah diselamatkan secara cuma-cuma loh. Aku diangkat menjadi anak-anaknya Allah loh. Masa aku dapat sendiri? Aku juga harus membaginya dengan orang lain. Supaya orang lain juga mendapatkan berkat itu, mendapatkan keselamatan kekal itu, diangkat menjadi anak-anaknya Tuhan. Kasihan mereka. Satu saat saya sedang kunjungan ke rumah jemaat, di situ ada warung, nah tiba-tiba ada orang masuk. Saya ngobrol, tiba-tiba ada orang masuk, dan kemudian dia bilang,
Dia langsung ngomong, orang ini belum pernah ketemu saya. Dia bilang begini, apa pendeta ya? Loh, kok dia tahu saya pendeta, padahal saya belum mengenal diri saya pendeta. Kemudian dia langsung ngomong, Pak, kenapa sih orang Kristen itu mereka susah, nggak kelihatan susah, malah mereka ketawa-ketawa aja. Kita udah setengah mati, udah asam lambung tinggi, mereka ketawa-ketawa senang-senang aja. Saya bilang, Pak, mau tahu rahasianya? Mau, Pak, mau banget. Ah, sini ikut saya. Kita ngobrol panjang. Kami ngobrol, dan pada akhirnya dia bilang dia percaya, tapi dia tidak mau ke gereja karena takut keluarganya nanti macam-macam. Takut kehilangan keluarga besar, tidak apa-apa. Tapi yang penting kamu sudah kenal Tuhan. Ini yang Tuhan minta. Tuhan minta hari ini. Ayat saya ulangi lagi ya. Ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Firman Tuhan berkata, bagaimana orang mau kenal Allah yang benar itu kalau tidak ada yang menyampaikannya? Bagaimana orang mau datang kepada Allah, mau kenal Allah yang benar dan kenal Yesus Kristus kalau kita sebagai anak-anaknya tidak mau membagikan itu kepada orang lain? Bagaimana mungkin mereka kenal Allah? Bapak Ibu di sini mengaku kenal Allah, amin? Kita semua mengaku kenal Allah? Kita semua mengaku kenal Allah. Kenal Yesus, ya kita kenal Yesus. Namun kita sendiri yang kenal. Sudah cukup saya saja. Orang lain bodoh amat. Bukankah ini perintahnya supaya kita melakukannya dalam kehidupan kita? Pengenalan kita harus diimplementasikan kepada orang lain. Diwartakan kepada orang lain. Diejawantakan kepada orang lain. Khawatirnya adalah jangan-jangan kita bilang kita kenal, padahal kita nggak kenal loh ini. Jangan-jangan kita bilang kita kenal Allah, tapi kita nggak kenal sebenarnya. Nah kalau orang sudah hanya sekedar ngaku-ngaku saja, bagaimana dia mau kasih kenal Allah itu kepada orang lain? Tapi kalau orang itu benar-benar kenal Allah yang benar, maka komitmen kemudian menjadi relevan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Apa yang Yesus lakukan? Kehidupan apa yang Yesus lakukan? Yesus itu berkeliling kemana-mana, memberitakan firman, membawa orang datang kepada pengenalan kepada Allah, membawa orang datang kepada Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita, saudara? Jangan kita sok-sok ngaku, padahal kita sebenarnya nggak kenal sama Tuhan. Kalau saya mau tanya, mungkin Bapak Ibu sudah berapa kali cerita tentang Tuhan Yesus kepada orang lain? Berapa kali sudah cerita ke orang lain? Atau mungkin ngobrol, kenal Tuhan bagaimana? Jangan-jangan selama kita hidup kita belum pernah dari mulut kita keluar ngomong sama orang, kenal nggak sama Tuhan Yesus? Atau minimal kalau kita nggak berani ngomong sama orang tentang Yesus, minimal orang lihat kehidupan kita, dan kemudian orang bertanya, siapa Tuhanmu ya? Kok kamu kayaknya lain deh. Aku pengen kenal Tuhanmu. Tapi saudara, jangan-jangan nggak ada sama sekali nih. Udah nggak bisa cerita tentang Tuhan Yesus, tentang pengenalan Allah, hidupnya berantakan, nggak bisa tunjukkan teladan lah, bagaimana saudara? Bukankah kalau kita mengenal Allah, saya ulangi lagi, bukankah kalau pengenalan kita akan Allah membawa kita kepada pengenalan Kristus yang lebih dalam, membawa kita kepada tindak lanjutnya, yaitu kita mengenalkan itu kepada orang lain. Dalam 3 bulan ini saya ada katekisasi. Maaf, tapi ini saya udah katekisasi berkali-kali, namun orangnya nggak bisa ingat gitu ya. Bukan dia nggak pinter, tapi nggak bisa ingat. Saya udah ngomong, saya suruh hafal doa Bapa Kami, nggak hafal-hafal. Nggak bisa. Pengakuan yang dasar nggak bisa. Waduh, saya udah ngomong pakai bahasa apa aja, dia nggak bisa juga. Akhirnya di terakhir saya bilang begini, tapi gini aja deh. Daripada saya pusing, kamu pun pusing, sekarang gini aja. Kamu percaya Tuhan Yesus ya? Kamu percaya Tuhan Yesus? Iya, saya percaya Tuhan Yesus. Ya sudahlah, cukuplah.
Lah daripada saya udah ngajarin berkali-kali, kita udah ketemu hampir 8 kali, tapi apa yang saya ngomong gak pernah kamu ingat? Udahlah, yang penting kamu kenal Tuhan. Anak ini adalah anak yang tadi sempat anak pemuda. Hidup di dalam kehidupan yang berantakan ya, pergaulan bebas. Mabok, narkoba segala macam. Mungkin udah putus saraf-sarafnya. Jadi makanya nggak ingat-ingat saya ngomong apa. Dan yang luar biasanya adalah ketika kamu kenal Tuhan Yesus, percaya sama Tuhan Yesus, buka hatimu, terima dia sebagai Tuhan Yesus dalam hatimu. Jadikan dia sebagai penuntun hidupmu. Dia buka hati, dia terima Tuhan Yesus, dan mulai saat itu saudara, dia menjadi orang yang berubah. Dia ini orang yang pekerja yang cukup berhasil. 4 hari dia kerja, anak muda, dia masih muda, umur sekitar 27 tahun, masih belum nikah, laki-laki. Dia 4 hari kerja, dia bisa dapat uang 3 juta. 4 hari kerja. Tapi dia uang itu habis hanya dalam sekejap. Ya macam-macam lah. Tapi setelah saya bimbing dia terima Tuhan Yesus, membuat dia berubah luar biasa. Bahkan saya bilang sama dia, mulai hari ini ngasih buat Tuhan Yesus. Bahkan udah berapa kali dibantu orang-orang itu masuk kerja. Mereka nggak punya, kan sekarang di sana orang kerja juga ternyata bayar juga. Udah, yang penting kamu masuk dulu. Nanti saya bantu kamu nih, saya bayarin kamu masuk. Bapak Ibu Saudara, ternyata pengenalan akan sederhana sekali. Kalau kita sudah kenal Tuhan, langkah selanjutnya adalah lakukan yang Tuhan mau. Amin. Ikuti kehendaknya Tuhan. Manut apa yang Tuhan mau kita lakukan. Maka hidup kita akan berjejak seperti rusa. Kita kemanapun orang akan bilang, orang ini jadi berkat buat saya. Orang ini jadi berkat, oh gara-gara orang ini saya sekarang boleh mengenal Tuhan. Jangan nanti kita ketemu orang bilang, aduh ini orang datang nih, troublemaker dia datang. Aduh ini orang datang, aduh ini orang nih. Kita malah dalam komunitas kita, dalam tetangga, kehidupan masyarakat kita, bukannya kita jadi peacemaker, tapi kita jadi troublemaker. Latus pengenalan kita akan Allah di mana? Pengenalan kita kepada Yesus di mana? Berarti kita hanya sekedar di mulut saja, tidak sampai di hati. Saudara, tadi saya tanya Pedi, Pak saya dikasih berapa jam? 75 menit. Waduh lama amat, saya mau ngomong apa nih 75 menit? Saya tidak mau berlama-lama. Tapi paling tidak firman Tuhan pada saat ini, bahwa pengenalan kita kepada Allah melalui Kristus Yesus membawa kita semakin melekat erat, ada relasi yang lebih intim dengan Tuhan. Karena kenapa? Di sana kita mendapatkan hak istimewa untuk memanggil Allah sebagai Bapa. Amin. Ketika kita mendapatkan hak istimewa itu, tidak hanya sekedar kita memanggil Allah sebagai Bapa, namun diberikan janji. Janjinya adalah bagi mereka yang percaya kepadanya, diberi kehidupan yang kekal. Mereka tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Janjinya adalah ketika mereka percaya kepadanya, kepada Yesus, maka mereka diangkat menjadi anak-anaknya Allah, yang di dalamnya mereka adalah ahli warisnya, berkat-berkatnya Allah. Untuk sampai kepada tahap itu, maka kita diminta Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita manut apa yang Tuhan mau. Amin. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Ikutlah apa yang Tuhan kehendaki. Itulah orang Manuna itu sederhana sekali. Ikut apa yang Tuhan mau. Jadi berkat bagi orang lain. Tangannya jangan gini terus. Tapi tangannya harus begini. Tahu begini? Begini tuh minta aja, minta terus. Tuhan bilang udah tak kasih, tapi kamu gak pernah begini, gimana? Mulai hari ini mari bersama-sama. Senantiasa tangan kita begini. Hidup kita begini, amin? Hidup kita senantiasa memberkati orang lain. Itu buktinya kalau kita mengenal Allah yang benar di dalam Kristus Yesus. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan terima kasih buat pagi ini.
Terima kasih buat firman Tuhan yang sederhana yang sudah hamba-Mu sampaikan. Mungkin hamba tidak bisa menyampaikannya dengan kata-kata yang begitu manis. Atau kata-kata yang mungkin mudah untuk dimengerti. Namun biarlah kiranya Roh Kudus yang akan memateraikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahwa pengenalan kami kepada Allah melalui Kristus Yesus harusnya membawa kami kepada satu hak istimewa, yaitu kami bisa memanggil Allah sebagai Bapa. Yang di dalamnya ada janji bagi mereka yang percaya diberi hidup yang kekal. Dan bahkan diangkat menjadi anak-anaknya Allah. Dengan demikian Tuhan, mari ajar kami supaya dalam kehidupan kami sehari-hari kami bertindak sebagai anak-anaknya Allah. Yang dilihat orang lain, kami menjadi berkat. Dan melalui kehidupan kami sebagai anak-anak Allah tadi, kami membawa orang datang kepada Kristus. Mereka boleh lebih mengenal lagi kepada Allah yang benar itu. Ampuni kami kalau mungkin dalam kehidupan kami hari lepas hari kami bisa belum menjadi anak-anak Allah yang benar. Kami bahkan mungkin menjadi orang-orang yang tidak menjadi berkat dan bahkan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Maka hari ini Tuhan Roh Kudus, Engkau ingatkan kami. Supaya kami kembali kepada jati diri kami. Yaitu bahwa kami adalah anak-anak Allah. Maka kami harus bertindak seperti yang Yesus teladankan kepada kami. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, baik yang mengikuti melalui Zoom, kiranya kami semua diberkati oleh Roh Kudus. Roh Kudus memeteraikan firman Tuhan pada pagi hari ini kepada kami semua. Supaya ketika kami pulang dari tempat ini, lepas dari ibadah ini, kami menjadi orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang penuh dengan damai sejahtera. Karena kami akan pulang dengan pengenalan kepada Allah dalam Kristus yang lebih dalam dan lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Mari bersama-sama yang percaya kita katakan, amin. Terima kasih Pak Melki yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kita tidak hanya mendengar, tetapi kita juga melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sehingga pengenalan akan Kristus Tuhan tampak nyata dalam kehidupan kita. Kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Kita akan naikkan pujian kita dengan pujian PPR 1 nomor 62. Pujian percaya dan patuh. Dan biarlah pujian ini boleh menyemangati kita untuk kita menghidupinya dalam kehidupan kita. Dan untuk bait yang terakhir, bait yang keempat, saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian percaya dan patuh. Percayalah, patuh pada Allah,
percaya patuh. Percayalah patuh pada Allah agar hidup bahagia. Percaya patuhlah. Untuk komitmen kemuritan, pengakuan iman rasuli dan doa berkat saya serahkan kepada pendeta IDSS. Iya Bapak Ibu, nanti yang online jangan tergesa-gesa meninggalkan online-nya, nanti kita akan saling menyapa gitu ya. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meladani Kristus, malah kita bersama-sama mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan, dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu dalam lumbung-lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman pada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik, bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Silakan duduk, ambil waktu teduh. Tuhan memberkati.